Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi fisika kelas 11, yaitu tentang fluida statis. Sebelum kita membahas ke fluida statis, pertama kita harus mengetahui dulu nih, apa yang dimaksud dengan fluida tersebut. Fluida didefinisikan sebagai zat yang mengalir. Nah, di sini zat yang mengalir bukan hanya zat cair saja, tapi termasuk juga udara. Nah, contoh fluida dalam kehidupan sehari-hari seperti aliran air sungai atau air laut, dan seperti air keran juga. Nah, dalam fisika, fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis artinya fluida yang zatnya yang tidak mengalir atau diam, seperti air dalam gelas atau air kolam dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah fluida dinamis, yaitu fluida yang zatnya yang mengalir, seperti aliran air sungai, air laut, dan air keran. Itu tadi beberapa contoh dari fluida dinamis. Nah, kita fokus pada pembahasan fluida statis. Dalam memahami fluida statis, ada beberapa besaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu ada massa jenis atau densitas. Massa jenis merupakan ukuran kepadatan atau kerapatan yang memenuhi ruangan suatu benda. Selain itu, massa juga memiliki pengertian lain, yaitu sebagai massa per volume, atau secara matematis Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter kubik, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah volume benda dengan satuan meter kubik. Nah, setiap benda pasti memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Maka dengan adanya massa jenis ini kita bisa mengetahui nanti, misalkan emas nih, kita akan mengetahui mana emas murni dan mana emas yang tidak murni dilihat dari massa jenisnya. Seperti berikut tabel beberapa massa jenis seperti platina, emas, timbal, perak, tembaga, kuningan, besi, aluminium, merkuri, gliserin, air laut, dan air pada derajat 4 Celcius. Kita lihat tabelnya. Oke, sudah kita lanjutkan ke besaran kedua yang harus kita pahami dalam fluida statis, yaitu tekanan. Apa sih maksud dengan tekanan? Tekanan merupakan besar gaya yang bekerja pada benda per luas permukaannya, atau secara matematis P sama dengan F per A. P merupakan tekanan dengan satuan Pascal, F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan N, serta A merupakan luas permukaan dengan satuan M persegi. Nah, misalkan nih, kita sedang memukul paku dengan hammer atau palu, maka kita sedang memberikan gaya sebesar F. Sehingga paku ini akan menekan kayu di mana luas permukaannya yang bagian tajam ini. Berapa nanti tekanannya? Tekanannya kita bisa cari dengan menggunakan persamaan P sama dengan F per A. Sehingga dari sini semakin besar gayanya, semakin besar tekanannya. Terus sebaliknya semakin kecil luas permukaannya, semakin besar gaya tekanan juga yang diberikan. Atau contoh lain nih, mungkin kalian pernah mencoba menekan jari kalian dengan pensil dengan bagian tajam dan bagian tumpul. Maka yang bagian tumpul akan memberikan tekanan yang lebih besar karena luas permukaannya lebih kecil. Sedangkan dengan bagian yang tumpul pada pensil itu akan memberi tekanan yang lebih kecil. Atau dengan kata lain, semakin besar luas permukaannya, semakin kecil tekanannya. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaannya, semakin besar tekanannya.